kita masuk ke studi kasus ya. Studi kasus nanti yang akan dibahas bersama oleh Dr. Kartono Sudarman dan Dr. Anton Budi Darmawan ya. Kasus mungkin bisa di halo Dr. Kartono, apakah sudah bergabung, Dok? Ya, ya. Ya. Oke. Bisa kita mulai gitu, Dok, untuk studi kasusnya. Berikut kami bacakan sekilas untuk kasus kita pada siang ini untuk semoga bisa menjadi bahan pembelajaran untuk kita bersama, bahan berdiskusi untuk kita bersama. Jadi kita dapatkan sharing dari beliau berdua, dari Dr. Anton Budi Darmawan dan Dr. Kartono. Pasien berikut seorang laki-laki usia 33 tahun dengan inisial MF. Datang dengan keluhan hidung tersumbat. Ya, pasien ini merasakan keluhan hidung tersumbat ini sebenarnya sudah dirasakan sejak usia remaja. Jadi kalau dari pasien tadi usia 33 tahun, jadi kurang lebihnya 15 tahun pasien ini merasakan keluhan hidung tersumbat. Ya, disertai dengan bersin-bersin, hidung meler, gatal yang hilang timbul, terutama saat pagi hari, malam hari, dan saat terkena debu. Keluhan tersebut dirasa memang cukup mengganggu aktivitas sehari-hari. Sementara keluhan telinga dan tenggorok disangkal oleh pasien. Untuk riwayat penyakit sekarang, pasien ini mengeluhkan bersin itu bisa lebih dari 5 kali dalam setiap episode. Pasien juga mengeluhkan mendapat serangan bisa sampai 4-5 kali dalam seminggu, di mana aktivitas ini mengganggu aktivitas sehari pasien, terutama saat bekerja, bahkan saat istirahat tidur. Dari remaja, pasien sudah sering pergi ke dokter. Pengobatan awalnya membaik, bersin hilang, jika diberi obat kemudian tidak ada perubahan, bersin hilang jika diberi obat, tetapi tidak ada perubahan spesifik, terutama saat kelelahan dan obat habis, di mana bersin-bersin gejalanya kambuh lagi. Pasien menyatakan ada riwayat asma, alergi debu, dan sensitif terhadap perubahan suhu. Dari keluarga pun demikian, di mana ada riwayat asma dari salah satu anggota keluarganya. Hanya tidak disebutkan dengan spesifik ini, untuk anggota keluarganya dari siapa. Untuk pemeriksaan fisik, baik kesadaran maupun vital sign didapatkan hasil yang di dalam batas normal. Pun demikian dengan pemeriksaan THT, telinga, kanalis auditorus externus, maupun tympanic membran. Sementara pada pemeriksaan Dokter Adi hilang. Sebentar dok, slide-nya agak maaf. Untuk pemeriksaan rinoskopi anterior didapatkan kanan dan kiri concavite discharge. Maaf, slide-nya bergerak sendiri ya. Concavite discharge putih seros baik kanan dan kiri. Sementara pada pemeriksaan endoskopi posterior, orofaring dan laryngoskop indirect dalam batas normal. Pasien sudah menjalani pemeriksaan screen di mana di data tersebut didapatkan beberapa hasil positif, antara lain debu rumah, serpihan kulit ayam, udang, kepiting, ikan tongkol, dan ayam negeri. Sorry. Ya. Pasien didiagnosis dengan rintis alergi persisten sedang berat dan dilakukan manajemen dengan cuci hidung NaCl 0,9%, triamcinolone acetonide nasal spray 2x2 semprot, loratadine 10 mg per 24 jam, dan edukasi kepada pasien untuk menghindari faktor alergi. Ya. Demikian untuk kasus kita pada siang ini. Mungkin nanti kita bisa bahas bersama ya, Dokter Kartono dan Dokter Anton. Ini cukup menarik, Dok. Mungkin kalau boleh saya sedikit garis bawah, ini pasien sudah mengeluhkan keluhan sejak sebelumnya, Dok. Apakah ini pasien yang sudah bertemu dengan Dokter Kartono atau sebenarnya pasien lain, Dok?
Maksud saya begini, pasien ini sudah dari remaja mendapatkan keluhan kurang lebih 15 tahun ya, Dok. Kalau pertama kali 15 tahun yang lalu sejak remaja, berarti kan bertemu dengan Dokter Kartono juga sudah semenjak remaja nih, Dokter Kartono. Pasien sudah semenjak remaja, dan mungkin sudah berganti-ganti dokter, berganti-ganti pengobatan, dan mungkin juga akhir-akhir ini ketemu dengan Dokter Kartono, mungkin sudah mendapatkan riwayat pengobatan yang sedemikian rupa. Pasien mungkin juga sudah hafal dengan berbagai macam merek obat. Mungkin yang menarik di sini adalah bagaimana memanage pasien yang sudah sedemikian lamanya, dan bagaimana mungkin assess kembali pasien tersebut, dan mungkin yang bisa kita nanti mungkin diskusikan mengapa ini pasien tidak terkendali seperti itu. Mungkin Dokter Kartono atau Dokter Anton Budi Darmawan mungkin silakan menambahkan, Dokter. Terima kasih, Adi. Jadi memang betul pasien ini sudah lama bersama saya di 2017, 18, 19. Semenjak Dokter Kartono remaja ya, Dok ya? 5 tahun. Sudah 5 tahun. Iya, 5 tahun. Ya, pas remaja saya tidak tahu sih, mungkin juga pernah, tapi saya lupa ingat. Tapi yang jelas kontinus itu sekitar 5 tahun. Dan malah pernah tes alergi itu 2 kali kalau tidak salah itu. Ya itu yang terakhir ini, yang terakhir. Karena tidak tahu dites lagi gitu, karena dia sampai kok nggak sembuh-sembuh, jangan-jangan sudah berubah gitu alerginya, dites lagi. Hasilnya bagaimana, Dok? Oh, sama. Sama ya. Ya. Pekerjaan dia di bank. Sampai pernah minta surat keterangan untuk pindah tempat. Dulu dia berikan arsip begitu. Saya nggak tahu persisnya gimana, tapi katanya diberikan arsip ya mungkin sering banyak debu dan sebagainya. Tapi yang jelas itu close AC tutup. Lalu dari sekian lama ini sebetulnya ini yang mungkin juga kita harus ingatkan pada diri saya sendiri dan juga sejawat sekalian, satu pernyataan bahwa rinitis alergi adalah penyakit yang kita tidak akan bisa mengangkat kausalnya. Ya. Kita tidak akan bisa mengangkat kausalnya. Artinya apa? Bahwa ini adalah termasuk penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Jadi ini penting. Ya. Kita harus yakin, tahu dulu bahwa ini setidak-tidaknya adalah susah disembuhkan. Sehingga apa? Posisi pengobatan, posisi manajemen pada rinitis alergi ini adalah paliatif. Sasarannya adalah memperbaiki quality of life. Gitu. Nah, kecuali kalau kita lakukan imunoterapi, itu kita memberikan, ada beberapa ahli yang memberikan terapi kausal. Tapi sejauh belum imunoterapi, kita hanya memberikan terapi paliatif. Inilah salah satu kenapa yang depan tadi saya kasih payung tadi. Jadi kita kasih payung aja sebetulnya itu. Ya, siap selamanya ya, Dok. Ya, kualitas hidupnya itu bisa baik begitu. Itu yang untuk kita. Kita harus jelaskan betul. Jadi jangan menjanjikan sembuh. Kalau menjanjikan sembuh nanti malah diayak itu. Untung itu saya juga tidak menjadikan sembuh. Jadi nyari saya tapi ya nggak nagih gitu. Nah, cuma kita evaluasi bersama sampai ya tadi di kantor pindah pekerjaan, pindah posisinya itu agak mencari yang tempat agak terbuka dekat jendela begitu, katanya sempat membaik. Tapi ini ketemu saya lagi ini sekitar 3-4 bulan ya. Ya. 3 bulan ini di Desa Cito ya, karena kambuh lagi. Tapi sebetulnya satu hal yang ingin kita ingatkan bahwa tadi karena ini pengobatan paliatif, jadi memperbaiki quality of life,
Makanya di area itu adalah kita harus mengikuti perjalanan pasien dengan bijaksana. Makanya pada skema area itu, rintisan alergi itu ada panah yang menyilang itu. Jadi bisa saja dari kondisi persisten sedang berat, itu turun menjadi mungkin mild, atau bisa saja dari persisten itu terkendali bisa turun menjadi intermittent. Makanya kita mendiagnosis dan mengelola alergi itu dinamis, tidak statis. Mungkin kalau misalnya nasofaring, CA gitu, itu statis, mungkin ada juga bisa muncul CA lain, tapi secara umum penyakitnya ya satu itu. Kalau rintisan alergi derajatnya itu dinamis. Dan pengelolaannya juga dinamis. Seperti kasus ini sebenarnya begitu ketemu saya di Sarjito itu diberikan steroid nasal spray 2 bulan itu membaik. Makanya kan terakhir nggak dikasih lagi itu, karena dia statusnya dia sudah menjadi persisten tapi mild, sehingga cukup avoidant dengan antihistamin. Nanti karena suatu keadaan misalnya naik lagi statusnya menjadi intermittent, menjadi persisten sedang berat, berarti itu kortikosteroid lagi. Itu. Ini yang ingin ditonjolkan pada pengelolaan pasien ini. Dan juga pasien mengeluh juga, kebetulan ada pertanyaan dari Jawat ini tadi, sekarang keluhan sensitif terhadap perubahan suhu dingin. Nah, tadi salah satunya usahakan tidak AC, tapi kalau harus pakai AC yang agak dekat-dekat jendela, jangan yang di bawah AC langsung gitu. Dia menderita itu kalau dingin. Ya. Jadi pada keadaan hipersensitif itu memang bukan alerginya, bukan alergi dinginnya, tapi pada kondisi hipersensitif itu hidung akan membengkak lebih besar. Kadang-kadang juga terjadi degranulasi mast sel. Dan sebetulnya kan kita secara fisiologi kalau suhu dingin itu mesti mukosa hidung penebal. Itu sistem proteksi tubuh kita sebetulnya. Jadi pada waktu usaha dingin, kita berusaha memanaskan udara inspirasi dengan cara memperbanyak vaskularisasi pada hidung. Ya. Hidungnya menjadi sempit, aliran darahnya banyak. Sehingga udara itu sampai ke nasofaring sudah mendekati suhu tubuh. Itu proteksi sebetulnya. Tetapi kalau vasodilatasinya berlebihan dan diikuti vasodilatasi penutupan pada jaringan erektil venosa sehingga menjadi tersumbat. Nah, sebetulnya sistem vaskularisasi pada hidung itu kan dominan oleh simpatis. Kecuali satu, yaitu tadi sphincter postsinusoid, itu parasimpatis. Nggak tahu saya nyetak kok gitu gimana. Sehingga kalau parasimpatisnya dominan, itu sphincternya itu sering menutup, itu ya kita sering buntu. Nah, pada keadaan ini, pada hipersensitif itu, hipersensitif ada dua tadi. Mungkin immunogen, mungkin neurogen, yang tadi sudah saya singgung bahwa lewat hiperplasi dari nervus trigeminus, reseptor nervus trigeminus, atau hiperplasi dari cholinergic nerve gitu tadi. Kebetulan tadi sudah saya singgung. Dan kedua juga kita harus ingatkan pada pasien alergi, pada penggunaan pendingin AC. AC di kita itu adalah mendinginkan saja. Tapi tidak mengetahui kadar airnya berapa. Nah, kadang-kadang udaranya sedemikian kering, sehingga udara kering ini sendiri akan menyebabkan mast sel mengalami degranulasi pada pasien-pasien dengan rintisan alergi atau sensitif.
Kalau kenapa kok mast-sel digranulasi pada bakery, saya juga nggak tahu itu. Tapi yang jelas, jadi ya rangsangan fisik dingin, lalu humidtas rendah, itu mast-sel akan digranulasi. Itu salah satunya. Mungkin sementara berkaitan dengan riwayat penyakit pasien ini seperti itu, dan memang pengobatan gitu naik turun. Kalau pasien baik ya kita turunkan. Memang begitu mengobati alergi. Sekali lagi, jadi ini paliatif kecuali imunoterapi. Iya dok. Terima kasih. Ada tambahan pengalaman. Ya, mungkin ada pengalaman Budi. Di antara teman-teman mungkin ada pengalaman lain. Ya, terima kasih dok. Saya belajar banyak ya dok dari Dr. Kartono. Memang banyak pasien. Jadi tadi yang perlu digarisbawahi bahwa kita tidak boleh menjanjikan itu. Dan memang menyampaikan itu suatu delivering bad news ya dok. Bahwa penyakit ini tidak bisa sembuh spontan itu bagi pasien itu memang suatu hal yang berat. Ya, tapi mungkin bisa kita jelaskan bahwa kita bisa paling tidak mengendalikan gejalanya, jadi tidak cukup parah dan mencegah komplikasinya. Karena kalau terjadi komplikasi, pengobatannya lebih mahal, dan dampak psikis ya maupun pasien divonis bahwa ini ada polip untuk operasi itu kadang-kadang bebannya menjadi lebih berat. Mungkin itu. Iya, dok, mungkin kasus ini memang menarik ya. Menurut saya memang menarik untuk kita untuk belajar bersama. Dari misalnya dok, kurang lebihnya 5 tahun Dr. Kartono bertemu dengan pasien ini. Jadi pasien ada naik turunnya, kadang terkendali, kadang tidak. Dengan status pasien sekarang ini tetap bekerja pada satu kantor yang sama, ya, dengan mungkin lingkungan yang sama. Dengan kalau kita lihat tadi dari hasil skin prick test, sebenarnya beberapa alergen itu adalah alergen-alergen yang relatif mudah untuk dihindari sebenarnya, tidak terlalu banyak, dan untuk makanan tidak terlalu dihindari. Apa saja dok, misalnya dokter menemukan selama ini memanage pasien tersebut terkendali, kemudian setelah sekian waktu datang lagi dari galian anamnesis Dr. Kartono, apa yang terutama menyebabkan dok? Apa mungkin memang misalnya rumahnya kah, atau AC-nya yang tidak bagus, atau di kantornya, atau mungkin apa dok? Yang mungkin harusnya pasien 5 tahun sudah bisa mengenali kondisi lingkungannya, bagaimana sih yang menurut dia bisa mengendalikan alerginya atau tidak? Dr. Kartono bisa sharing kepada kami dok? Itu tadi ada pada keterangan kasus ini yang mungkin juga jarang kita perhatikan. Jadi dia mengeluh penyakit itu juga muncul, dia rasakan, setidaknya dia persepsi pada waktu kelelahan. Jadi kadang-kadang kita belum menghubungkan secara serius, yaitu tentang peranan tadi. Kelelahan bisa saja fisik, bisa saja psikis. Ya, kelelahan fisik jelas. Kalau kelelahan fisik, misalnya ada sehabis aktivitas itu simpatis, diikuti oleh dominasi parasimpatis, itu jelas akan memberikan tersumbat, bersin-bersin, dan mungkin maler, mungkin tidak. Gitu. Terutama kan di hidung juga ada tuh, tapi di asma juga ada. Di asma yang muncul setelah aktivitas misalnya. Nah, di samping itu juga kelelahan psikis. Nah, ini yang juga sekarang sedang akan dicermati, yaitu neuropsikoimunologi. Jadi bagaimana pengaruh kelelahan psikis ya, terhadap terjadinya serangan alergi. Ini juga kalau diceritakan juga ada ceritanya, cuman agak panjang. Jadi dibuatkan sesi sendiri besok, minta tolong GSK ya. Tapi
Tapi jelas dari beberapa penelitian ada. Apakah pasien ini ada gangguan seperti itu? Selama ini memang dia merasa nyaman sih, tidak merasa kelelahan, tapi dia kalau aktivitas fisiknya banyak akan muncul atau kambuh. Tapi saya bilang, iya orang BI pulangnya jam 7 malam terus, iya kan orang kan pulangnya malam terus itu. Bagaimana? Ya, sampai ya juga ada beberapa hal yang apa namanya kita perkenalkan, misalnya pakai apa namanya pakaian yang tebal, pakai jaket, boleh nggak pakai jas di kantor? Pakai jaket, wah nggak boleh, pakai jas saja gitu. Itu juga mau, dia akan membaik dengan itu. Jadi hal-hal seperti hal yang di luar textbook itu misalnya kita coba. Sepeda walaupun ya. Walaupun hidungnya nggak dijaketi ya dok ya. Iya. Baca seperti itu. Itu yang pakai blazer itu boleh pakai itu. Sekarang di maskeri sekarang. Oh iya di masker ya. Tapi yang saya juga apa namanya, tapi pasien alergi memang begitu sih. Apa nama? Karena dia itu educated, ya. Kadang-kadang seperti tadi, bagaimana kita menyampaikan bad news pada pasien alergi itu. Kalau pasien alergi, sedangkan saya gojek gitu, sebetulnya ini Gus Charles gemati kali sampean ini, karena alergi sebetulnya kan proses fisiologi yang diperberat saja, ya kan? Ya, tadi misalnya dingin itu kita harus mengempiskan apa namanya vasodilatasi untuk menghangatkan udara nafas. Bersin-bersin adalah bagian untuk mengeluarkan kotoran, gitu. Kalau yang Islam melakukan alhamdulillah, nek sampean sedina ping 1 alhamdulillah ping 1. Tapi lelah bersin. Ya, aja sih. Ya, sih bagaimana agar bad news itu tidak terlalu apa namanya. Nah, itu tadi Pak Anton bahwasanya yang pasti kita jaga itu agar masih bisa bekerja, kualitasnya baik, dan tadi kalau ada komplikasi kita sudah bisa. Dan alhamdulillah sampai tahun nampaknya pernah juga sampai ada tahap itu rasa penuh di pipi gitu, ternyata akhirnya membaik tanpa pengobatan. Jadi ya tanpa spesifik dalam arti pengobatan alergi, nasal spray membaik. Itu untuk kasus ini memang. Iya. Jabaran saya sama. Dokter Anton mungkin ada yang mau ditambahkan dokter? Cukup dokter Adi. Satu lagi dokter Kartono, ini yang menggajah beberapa yang saya temui kan juga seperti ini. Jadi kadang orang tua menghantarkan anaknya berobat untuk alergi dan orang tua juga menyatakan dulu saya juga begini, tapi sekarang hilang kok, sekarang sembuh sendiri gitu. Kalau misalnya pasien tersebut dok, ada kemungkinan tidak, atau mungkin dokter bisa memberikan sharing kepada kami tentang beberapa pasien yang ternyata bisa resolusi sendiri, sembuh spontan sendiri tentang alerginya, atau hilang sendirilah gejalanya ketika sudah menginjak dewasa dok. Mungkin dokter Kartono pernah menemui hal-hal seperti itu? Sangat atau, mungkin itu. Sangat mungkin ada. Seperti dulu kan ada hipotesis ya. Hipotesis tentang alergik March itu. Jadi pada mulai dari dermatitis, alergi makanan, dermatitis, lalu ada rinitis sebentar, lalu asma anak itu biasanya membaik pada umur 5-6 tahun, turun, lalu nanti remaja 11-12 itu alerginya rinci alergi muncul. Tapi biasanya pada usia 25 dia akan turun. Ini alergi itu biasanya. Iya. Tapi nanti setelah 60 ke atas ada risiko asmanya muncul. Gitu. Ya, memang topi dalam bentuk lain. Iya. Nah, kecuali itu yang jenis alergi, yang kadang-kadang susah. Itu saya juga belum baca ceritanya bagaimana. Tapi kalau terjadi dermatitis, nah itu ceritanya agak beda karena
hubungan antara emosi dengan dermatitis karena lebih dekat dibandingkan limital. Kadang-kadang sembuh sendiri, pas ditagih utang kumat gitu. Oke. Iya. Kan itu jadi sampai cerita itu yang salah kaprahnya di masyarakat eksim itu tapi bukan itu sebenarnya. Ya. Oke, terima kasih Dr. Kartono. Mungkin Dr. Kartono ada yang mau ditambahkan lagi untuk kasus saat ini, Dok? Mungkin. Oh ya, Dok, untuk Arya, apakah Dr. Kartono masih berpegang pada terutama untuk stepping up, stepping down-nya juga untuk assessment juga pasien masih berpegang pada Arya 2016 atau 2020, Dok? Kalau tidak salah, ada sedikit perbedaan ya, Dok ya? Bakunya itu yang baku pohon induknya itu masih 2008. Oh. Iya, 2008. 2016 itu hanya ada sedikit perubahan yaitu yang itu persisten sedang berat, yang salah satunya ada beberapa perbaikan, ya, terutama adalah 4 minggu dan dulu atau kan lebih dari 4 hari dalam seminggu dan harus lebih dari 4 minggu dalam setahun. Setelahnya itu lalu steroid pada persisten mild dan pada intermittent yang sedang berat. Ya, kalau itu dulu harga mati antihistamin dulu baru steroid. Tapi kalau memang keluhannya tersumbat itu, keluhan utamanya tersumbat itu boleh dimulai dengan steroid. Oh ya. Karena persepsinya kalau orang datang sudah dengan hidung tersumbat itu biasanya sudah lama sebetulnya gitu. Ya, bukan kok bersih-bersihnya sudah dulu. Gitu. Bukan berarti dia keluarnya tersumbat, enggak, tapi itu memang gejala yang biasanya muncul. Iya. Gitu. Oke. Dr. Kartono. Ya, terima kasih Dr. Kartono. Menarik sekali sebenarnya, nggak cukup ini kalau hanya 15-30 menit untuk kasus ini, Dok. Tapi maaf saya sudah disemprit sama host, Dok. Karena antrian pertanyaan untuk Dr. Anton dan Dr. Kartono banyak. Terima kasih Dr. Anton Budi Darmawan, Dr. Kartono untuk studi case hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, untuk sejawat sekalian.